Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat perbandingan One UI di Android dan juga iOS dari iPhone. Di video ini kita akan fokus pada kelebihan apa saja yang kita temukan di iOS yang belum ada di sistem Android. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja kelebihan iOS dibandingkan Android saat kita gunakan. Untuk kelebihan pertama yang kita temukan di iOS dibandingkan Android adalah gesture back yang terasa lebih seamless dan lebih enak untuk digunakan dengan satu tangan. Walaupun di Android kita juga bisa langsung back di bagian sebelah kanan ataupun di bagian sebelah kiri layarnya seperti ini. Tapi ada beberapa kelebihan dari gesture di iOS. Misalnya kalian sedang membuka aplikasi Instagram, kalian bisa melihat notifikasi di bagian ini, kemudian kembali ke halaman selanjutnya dengan swipe di bagian sebelah kiri layarnya. Dan animasinya juga terasa lebih seamless dibandingkan di Android. Saat kalian membuka aplikasi kamera di Instagram di iOS, tidak ada jeda dengan layar warna hitam seperti di Android seperti ini. Jadi ada beberapa detail di beberapa aplikasi seperti ini yang kalau kalian coba secara langsung, kalian akan mendapatkan experience-nya sedikit berbeda dan terasa lebih seamless. Untuk contoh lainnya, misalnya saat kalian membuka aplikasi Google Chrome seperti ini dan kalian membuka beberapa artikel, kalau di iOS kalian bisa langsung kembali ke halaman sebelumnya hanya dengan swipe langsung di bagian kiri layarnya. Jadi kalian bisa tahu dengan jelas mana halaman selanjutnya dan mana halaman yang kalian buka tadi. Dan seolah-olah kedua halaman ini berpindah selayaknya perpindahan sebuah foto. Dan gesture ini sama seperti fungsi kembali di aplikasi-aplikasi lainnya juga. Misalnya di aplikasi Spotify, saat kalian kembali ke menu sebelumnya, gesturnya juga sama seperti di Google Chrome tadi. Dan di sini untuk yang navigasi kembali dan forward ke halaman selanjutnya, juga bisa kalian reverse dengan swipe ke sebelah kanan. Walaupun memang gesture ini belum bisa 100% di berbagai aplikasi. Tetapi saat aplikasinya sudah support, gesture ini sangat enak untuk digunakan. Sedangkan di Android kalian hanya bisa kembali, dan untuk reverse, kalian harus klik opsi di kanan atasnya dulu, kemudian klik tanda panah ini. Kemudian kelebihan yang kedua yang kita temukan adalah Face ID yang aman dan juga cepat dan akurat. Karena Face ID ini masih menggunakan teknologi yang bisa mendeteksi di dalam gelap, jadi kalian bisa dengan mudah unlock iPhone kalian hanya dengan melihat ke layarnya saja. Dan kekurangannya saat kalian memakai masker saja. Tapi saat kalian tidak memakai masker, unlock dengan Face ID ini sangat cepat dan juga lebih aman. Mudah-mudahan nanti di seri terbarunya iPhone memutuskan untuk menambahkan fingerprint fisik, jadi kalian bisa langsung unlock handphonenya tanpa perlu tambahan Apple Watch lagi, walaupun saat kalian sedang memakai masker. Kemudian fitur selanjutnya yang kita temukan di iPhone adalah hasil video Instagramnya yang lebih mulus langsung dari aplikasi Instagramnya. Jadi kalian bisa langsung merekam video Instagram langsung dari iPhone ini, dan hasilnya langsung lebih mulus dibandingkan versi-versi Android. Kalian bisa melihat kemulusan gerakan saat perpindahan videonya ini terasa jauh lebih mulus di iOS dibandingkan di Android. Kalau kalian menggunakan handphone Android yang sudah seri flagship, misalnya yang sudah support rekam 4K 60 fps, kalian bisa juga merekam dulu di aplikasi kamera dengan resolusi 4K 60 fps, baru nanti kalian upload ke Instagram. Dan itu cukup membantu untuk membuat hasil Instagram story kalian lebih mulus di Android. Tetapi di iPhone kalian bisa langsung merekam video langsung di aplikasi Instagramnya dengan cepat, dan hasilnya juga tidak perlu kalian pedulikan lagi, karena hasilnya sudah pasti mulus, apalagi kalau di iPhone seri-seri terbaru. Jadi kalau kalian sering update Instagram story, tentunya iPhone memiliki kelebihan untuk menghasilkan video yang lebih stabil dan mulus di aplikasi Instagram. Kemudian kelebihan selanjutnya yang kita temukan saat menggunakan iPhone adalah perpindahan aplikasi yang lebih smooth dibandingkan Android. Saat kalian pindah-pindah aplikasi di iOS, animasinya terasa lebih smooth dan langsung bekerja dengan sangat cepat tanpa ada jeda sama sekali. Dan animasinya memang didesain untuk lebih fluid dan seamless saat kalian pindah-pindah aplikasi. Kalian bisa lihat saat kita pindah-pindah aplikasi dengan cepat seperti ini di iOS, animasinya terasa smooth dan fluid dan akan langsung berlanjut dengan cepat di aplikasi yang lain. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan perpindahan di Android seperti ini, akan ada lag-lag dan jeda singkat sekian milisecond yang kalian temukan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat saat kita membuka aplikasi kamera seperti ini, kalian bisa melihat perbedaan animasi saat menutup aplikasi kameranya ini saat kita bandingkan di iOS dan di versi Android dengan One UI. Kalau kalian buka-buka secara cepat, lag-nya akan semakin terasa. Walaupun perbedaan itu mungkin tidak terlalu penting dan tidak terlalu signifikan untuk sebagian banyak orang, tapi buat kita yang sering membandingkan UI seperti ini, perbedaannya langsung terasa saat kita pindah ke iOS. Semakin kalian menggunakannya, akan terlihat beberapa hal kecil seperti tadi yang kalian temukan. Misalnya saat kalian swipe kiri di aplikasi Instagram, aplikasi kameranya akan langsung terbuka tanpa ada layar hitam sama sekali. Sedangkan di Android akan ada layar hitam terlebih dahulu yang membuat experience penggunaannya terasa kurang seamless saja, walaupun sebenarnya tidak terlalu krusial. Kemudian
kelebihan yang kelima adalah haptic feedback yang terasa lebih empuk dan enak saat digunakan. Haptic feedback atau getaran saat kalian mengetik di iPhone terasa lebih enak dan empuk dan tidak terlalu intrusif. Kalian akan merasakan getarannya lebih enak saat kalian mengetik seperti ini kalau dibandingkan dengan versi-versi Android. Untuk hal ini juga sebenarnya tidak terlalu krusial. Haptic feedbacknya juga mungkin tidak terlalu berasa perbedaannya. Tetapi saat kita bandingkan dengan getaran di iPhone dan Android, feelingnya terasa cukup berbeda. Haptic feedback atau getaran saat kalian mengetik di iPhone terasa lebih berat dan padat, sedangkan di Android feelingnya sedikit berbeda. Kemudian kelebihan yang keenam adalah hasil video yang dihasilkan sudah sangat baik dan kalian juga bisa menikmati fitur Cinematic Mode terbaru kalau kalian menggunakan iPhone seri 13 terbaru. Windows Cinematic Mode ini juga cukup bermanfaat buat kalian yang sering merekam video dengan iPhone dan ingin ada efek background blur seperti di kamera mirrorless dan DSLR. Untuk fitur ini juga baru ada di iPhone dan belum ada di Android sejauh ini. Walaupun fiturnya tidak terlalu sesempurna kamera mirrorless atau DSLR, tapi ini sudah cukup berguna dan reliable dan bisa langsung kalian gunakan. Bahkan juga bisa untuk merekam benda seperti ini. Sedangkan di One UI ada juga fitur portrait video, tetapi sejauh ini hanya bisa merekam objek wajah saja dan belum bisa merekam objek lain seperti ini. Kemudian untuk hasil video saat kita coba merekam di iPhone 13 dan Canon M50 yang kita gunakan saat ini, untuk perbedaan warnanya tidak terlalu signifikan dan mungkin tidak terlalu noticeable untuk orang yang menonton. Sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan eksperimen menggabungkan footage dari iPhone 13 ini dengan footage kamera mirrorless yang Canon M50. Dan dari komentar kalian yang sudah menonton video tersebut, banyak juga yang tidak notice kalau kita menggunakan iPhone 13 dari awal videonya. Jadi untuk kualitas hasil perekaman video juga menjadi salah satu kelebihan dari seri iPhone ini. Kemudian kelebihan yang ketujuh adalah kalian bisa render video dengan jauh lebih cepat di iPhone kalian. Kita juga sudah pernah melakukan perbandingan untuk render video di seri iPhone 13 ini dan kita bandingkan dengan render video di S21 Plus. Dan kecepatan rendernya selalu menang di seri iPhone ini. Bisa dipastikan kalian bisa langsung render video dengan jauh lebih cepat di iPhone dibandingkan dengan di Android. Kemudian kelebihan yang ke-8 yang kita temukan adalah perpindahan di aplikasinya terasa lebih seamless dan lebih enak digunakan. Saat kalian multitasking di iOS, perpindahannya terasa sangat mudah dan seamless dan jarang sekali kita menemukan lag atau jeda saat perpindahannya. Kemudian kelebihan yang ke-9 adalah kalian bisa mendapatkan update software dengan jaminan update yang lebih panjang dibandingkan berbagai seri Android saat ini. Kalau kalian menggunakan iOS di seri-seri lama pun kalian masih bisa mendapatkan iOS terbaru saat ini. Untungnya saat ini memang di Android kalian bisa mendapatkan update hingga 3 kali versi Android atau 3 tahun di beberapa versi Samsung terbaru. Tapi sebelumnya kalian hanya mendapatkan update 2 versi Android atau 2 tahun, kemudian kalian tidak akan mendapatkan update versi Android terbaru lagi. Sedangkan di iPhone bisa lebih panjang hingga beberapa tahun ke depan. Walaupun hingga sudah 4 tahun pun kalian biasanya akan tetap mendapatkan update. Tentunya ini menjadi sebuah jaminan kalian bisa memakai handphonenya hingga jangka panjang. Karena tentunya akan terus ada fitur-fitur baru yang akan diupdate di versi-versi OS selanjutnya. Kemudian kelebihan iPhone yang ke-10 adalah adanya tombol silent dedicated di bagian pinggirnya. Tombol ini cukup terasa membantu saat kita menggunakan iPhone pertama kali. Jadi kalian bisa silent dengan tombol fisik yang bisa dengan mudah kalian aktifkan seperti ini di kondisi apapun tanpa perlu menghidupkan layarnya. Kemudian kelebihan selanjutnya di iPhone adalah harga jual kembali yang lebih stabil. Karena tipe iPhone yang beredar tidak banyak setiap tahunnya, jadi harganya bisa dipastikan tidak terlalu turun jauh seperti di seri-seri Android. Kadang-kadang kalau di Android ada berbagai kompetitor yang hadir dari berbagai brand yang kadang-kadang bisa merusak harga pasar di range harga yang sama dengan handphone yang baru kalian beli. Dengan banyaknya brand Android yang berkompetisi seperti ini, kemungkinan Android turun harga dalam jangka waktu yang lebih cepat tentunya lebih besar kemungkinannya dibandingkan turunnya harga iPhone. Karena untuk tipe-tipe iPhone tidak terlalu banyak dan harganya bisa dipastikan lebih stabil dibandingkan versi Android. Walaupun turun mungkin karena stoknya sudah banyak ataupun seri-seri lama. Ataupun ada iPhone baru yang dihadirkan dengan spesifikasi yang sedikit lebih menarik, jadi harga seri-seri lama akan sedikit turun. Dan jangka waktunya biasanya jauh lebih lama dibandingkan seri-seri Android. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah desain yang lebih eksklusif dan berbeda dari seri-seri yang lain. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan beberapa seri terakhir, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi iPhone selalu menambahkan sedikit tweak dari desain barunya, sehingga user bisa langsung membedakan iPhone seri terbaru dengan seri sebelumnya. Bisa di seri iPhone 13 ini yang 13 mini dan 13 biasa, untuk kameranya hanya dibedakan sedikit posisinya
saja ke bagian sebelah kanan. Dan saat kalian melihat iPhone ini dari bagian belakang seperti ini, kalian bisa langsung membedakan kalau ini adalah seri iPhone terbaru. Padahal hanya dibedakan posisi kamera diagonalnya saja. Jadi sejauh ini untuk desain iPhone dari warna ataupun desain terbarunya, walaupun tidak banyak berubah dari versi sebelumnya, tetapi perubahan kecilnya ini langsung bisa terlihat berbeda dibandingkan seri sebelumnya. Jadi saat kalian upgrade iPhone-nya, kalian akan langsung merasa lebih eksklusif karena berbeda dari seri sebelumnya. Dan hal itu kadang kita tidak temukan di seri terbaru Android, khususnya di seri Samsung. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah ada berbagai fitur-fitur keren terbaru di iPhone yang belum kita temukan di Android sejauh ini. Untuk fitur-fitur keren yang ada di iPhone, kalian bisa cek di video kita sebelumnya yang khusus membahas tentang fitur-fitur keren yang ada di iPhone. Kalian bisa cek videonya di link sudut kanan atas ini. Ada banyak sekali fitur-fitur keren terbaru yang bisa langsung kalian manfaatkan di iPhone kalian yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa tanya langsung di grup Telegram kita, atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.